pasalnya yang kedua, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 43 sampai dengan ayat 47. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan masih berbicara tentang minggu yang lalu. Temanya masih tema minggu yang lalu. Apa itu temanya? Temanya adalah karakter orang percaya setelah mereka menerima pencurahan atau setelah menerima Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan tema firman Tuhan hari ini adalah karakter orang percaya setelah mereka menerima, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dua poin pertama itu sudah disampaikan. Yang pertama adalah menerima firman. Yang kedua adalah bertekun di dalam firman. Banyak orang, saudaraku, sulit untuk menerima. Banyak orang hanya saja membaca firman tapi tidak bertekun di dalamnya. Banyak orang tahu firman, dari Kejadian sampai Wahyu tahu, saudara, tapi tidak pernah bertekun di sana. Namun orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang pertama karakternya mereka terima, mau dibentuk oleh firman. Nah, saya tidak akan panjang lebar tentang hal tersebut. Hari ini saya akan bicara poin yang ketiga, karakter yang ketiga bagi orang-orang percaya. Yang ketiga dalam ayatnya yang ke-44. Di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, saudara. Semua orang yang telah menjadi percaya, orang yang tadinya bertobat, dia terima Tuhan Yesus dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang ketiga dikatakan tetap bersatu. Di gereja engkau bersatu bukan menjadi pemecah belah. Di rumah engkau bersatu bukan menjadi si gaul doda. Orang Batak ini. Kalau ada gereja, saudaraku, yang menjadi pemecah belah, maka pastilah salah satu dari mereka tidak masuk dalam karakter yang dipenuhi Roh Kudus. Karena tidak mungkin tubuhnya, gerejanya dipecah belah oleh Roh Kudus. Tak mungkin, saudara. Pasti ada orang-orang yang menjadi pemecah belah, dan mereka pasti indikasinya adalah tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya katakan minggu yang lalu, saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu artinya dia mengontrol kehidupan orang percaya. Dia senantiasa mengendalikan. Saudara ingin berbuat dosa, Roh Kudus akan ngomong dalam hati saudara. Dia akan ingatkan saudara, hei, itu dosa yang kau lakukan. Kalau saudara ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman, maka hatimu diberi pertimbangan supaya engkau memikirkan apakah ini benar, apakah itu salah. Itulah fungsi, itulah
Itulah manifestasi ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya. Nah, yang ketiga adalah tetap bersatu. Kalau ada rumah tangga, kalau sudah mulai berkata dalam dirinya, "Eta sirang mahita," hati-hati saudara. Berarti salah satu dari antara mereka itu pasti orang yang penuh dengan kedagingan. Dalam rumah tangga Kristen, saya selalu katakan, rumah tangga Kristen itu berat. Beratnya di mana? Engkau harus komitmen seumur hidup dengan pasanganmu. Yang tadinya pasanganmu waktu masih muda, wajahnya begitu fresh, cemerlang, bersinar. Tapi setelah dia punya anak 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5, kalau orang Batak sama dengan orang Jawa, anaknya itu pasti 12. Banyak anak, banyak rezeki. Sedikit anak katanya nggak tahu lah sudah. Betul. Kalau banyak anak, banyak rezeki. Kalau sudah besar, anak pertama kirim 500, anak kedua kirim 500, anak ke-12 kirim 500. Itulah saudara, itu gaji 1 bulan orang tua. Tapi waktu masih kecil 1 sampai 12, rezekimu pasti seret sudah. Bayangin ngasih makan 12 anak. Kami aja di rumah ada 9 saudaraku, maka 1 bulan sudah 2 kampit beras atau 40 kilo. 9 berarti kurang 3 lagi. 3 lagi berarti kurang lebih 45 kilo. 50 kilo lah 1 bulan. Bayangkan 50 kilo kali berapa saudara? Ibu-ibu kali berapa? Beras 1 kilo berapa kilo? Berapa ribu? Beras 1 kilo kurang lebih 12.000 atau 13 kita bilang. Berarti 13 kali 5 saudaraku, itu cuma untuk beras stok. Tapi saya bilang gitu, saya tidak mau berkata bahwa anak yang saat ini sudah banyak anaknya salah. Enggak salah, sudah. Laki-laki atau anak perempuan. Di sini ada seperti itu, puji Tuhan, berarti saudara sudah diubahkan. Kalau orang Batak belum. Kalau masih belum, anak pertama ikut bawa, harus laki-laki. Begitu anak pertama perempuan, cari lagi saudara, sampai 24 dicari-cari. Terakhir dia carinya baru di rumah sakit, alias adopsi anak. Oh Tuhan, sudah 10 2 anak ini, horor sudah, nggak ada laki-lakinya. Sudah carilah, barulah dapat anak adopsi. Kasihan kan istrinya, turun mesin setiap tahun. Coba bayangkan saudara, kalau istri saudara tahun ini melahirkan, saudara pengen anak laki-laki, yang datang anak perempuan. Saudara bongkar mesin lagi tahun kedua, sampai 12 kali bongkar mesin. Bayangkan saudara. Udah begitu saudara, istrinya pun nggak sejahtera, sering menangis malam. Adakah di sini istri-istri yang sering menangis malam karena perilaku suaminya? Tidak ada. Puji Tuhan. Kalau di tempat ini tidak ada. Amin saudara. Amin. Jangan biarkan istrimu menangis malam karena perlakuanmu. Jangan biarkan istrimu menangis berdoa karena sifatmu saudara. Makanya suami-suami saya mau bilang begini, kalau engkau mau membuat istrimu bahagia, lihatlah waktu dia melahirkan. Ini kayaknya nggak kedengaran, kedengaran? Oh puji Tuhan, berarti sama saya nggak kedengaran. Kalau saudara mau menghargai istrimu, maka lihatlah waktu dia melahirkan. Dia berjuang antara hidup dan mati. Saya waktu melahirkan, waktu istri saya melahirkan, saya diminta oleh seorang dokter untuk melihat, untuk mendampingi istri saya. Jadi anak pertama saya, Yohanes saudaraku, lahir itu saya dampingi saudara. Sakitnya bukan main. Dia jalan ke sini, dia jalan ke sana, sakitnya bukan main. Dokter tanya, saya tanya dokter lama kali, dia malah balik tanya, sudah buka berapa? Saya bilang, begitu. Waktu dia mau keluarkan anak itu saudaraku, dia pegang saya.
saya, luar biasa. Makanya saya nggak mau sia-siakan istri. Jadi suami-suami jangan pernah sia-siakan istrimu. Waktu dia mau melahirkan anak bongkar mesin, saudara, itu berjuang antara mati dan hidup. Ada satu orang, saudara, cerita yang luar biasa. Seorang ibu, dia sudah tidak tahan, dia lemas. Tapi di tengah-tengah lemasnya itu, dokter berkata, sedikit tekanan lagi supaya dia melahirkan. Di tengah-tengah terakhir tenaganya, dia tekan sekuat-kuatnya, lahirlah anaknya. Begitu lahir anaknya, dia senang, dia cium anaknya. Ternyata itu adalah ciuman terakhir bagi anaknya. Dia meninggal dunia dengan perjuangan yang berat. Saudara, makanya firman Tuhan berkata hari ini tetap bersatu. Di gereja tetap bersatu. Jangan lihat kelemahan. Jangan lihat kekurangan. Namanya manusia pasti lemah, pasti punya kekurangan. Namanya manusia punya kesilapan dan sebagainya. Lalu bagaimana Pak supaya tetap bersatu? Lihatlah sesuatu yang membangun kebersamaan itu. Di dalam keluarga pun sama, saudara. Lihat istri, tidak ada lagi cinta di sana. Saya selalu katakan, di dalam keluarga nggak ada lagi cinta, karena cinta identik dengan hawa nafsu. Tapi yang ada adalah komitmen seumur hidup dengan pasanganmu. Waktu dia beranak 1, 2, 3, 4, wajahnya sudah mulai kerut. Rambutnya sudah mulai tidak berminyak. Yang ada kena minyak goreng. Tapi waktu engkau pandang dia, engkau berkata, iya, istriku waktu muda fresh dan segar. Tapi hari ini bagaimana? Engkau harus tetap berkomitmen. Makanya salah satu tips dalam keluarga, menurut saya adalah ciptakanlah kebahagiaan ketika engkau masih muda. Karena ketika engkau punya masalah di dalam pernikahanmu, maka engkau harus review, ingat kembali kebahagiaan yang engkau sudah bangun. Jadi tidak ada kata siram, kisah, cerai. Enggak ada. Waktu mungkin hati ini gondok, engkau ingat kebersamaanmu, momen-momen indah bersama istrimu, itu yang membuat engkau tersenyum. Akhirnya engkau berkata, oh sayang. Yang tadinya sudah mulai kesal, engkau pun ingat momen-momen kebahagiaan itu. Engkau berkata, sungguh luar biasa pasangan. Karena itulah firman Tuhan berkata, tetaplah bersatu. Suami istri tetap bersatu. Rumah tangga proses pasti ada. Rumah tangga pasti banyak masalah. Rumah tangga pasti banyak, saudara, tantangan. Di gereja sana banyak tantangan. Saudara, saya khotbah begini aja, mungkin ada saudara yang tidak senang dengan saya khotbah. Saya saja, saudara, berdiri di tempat ini, saudara pun pandangannya berbeda-beda. Saudara, tapi firman Tuhan berkata, karakter orang percaya tetap bersatu. Ini komitmen. Di gereja itu bukan saudara lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau saudara lihat begitu, berarti saudara gak percaya. Firman Tuhan berkata, di mana 2, 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Saat hari ini kita berdoa, saudara percayakah Yesus ada? Amen. Lalu kalau kau percaya Yesus ada di tengah-tengahmu, kenapa engkau lihat yang lain-lain di gereja? Engkau lihat saudaramu yang lagi kondom, engkau lihat saudaramu yang lagi kelahi, sudah. Ini yang seringkali membuat akhirnya kita tidak berkomitmen. Karena itu dia berkata, tetaplah bersatu. Amin, saudara. Amin. Sulit memang. Untuk sehati itu susah. Kadang-kadang kita pakai logika, saya lebih pintar dari kamu. Kadang-kadang kita pakai logika, saya lebih kaya dari kamu. Kadang-kadang kita pakai logika, saudaraku, siapa kamu, siapa saya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, rasa persatuan itu bukan karena hal-hal dunia, bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena Kristuslah yang menjadi pemersatu kita.
Amin, saudara. Amin. Makanya saudara datang ke tempat ini, jangan lihat fisik, tapi lihatlah berkat setelah ibadah ini. Kalau saudara datang ke gereja, maka saudara harus rasakan berkat Tuhan. Pulang dari tempat ini untuk mendapat berkat rohani. Yang kedua, saudara, ayat 4. Yang bawa Alkitab berapa orang? Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Dengan bertegur dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam cukup sampai di situ, saudara. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait. Amin. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Luar biasa. Saya bayangkan gereja mula-mula berkumpul tiap-tiap hari dalam ibadah. Apakah pekerjaan mereka terganggu? Pasti terganggu. Apakah jadwal kesibukan mereka pasti terganggu, saudara. Tapi kenapa mereka bisa tiap-tiap hari dalam rumah ibadah? Oke lah Pak, kita tidak hidup lagi di zaman gereja mula-mula. Yes, kita tidak hidup lagi dalam zaman ini. Kalender Romawi sudah menetapkan satu hari untuk kita umat Tuhan beribadah setiap hari ini. Di manakah kita hari ini? Saya senang dengan salah satu komitmen bapak saya dulu waktu masih SD. Saya SD dan SMP. Dia bilang begini sama saya, selagi engkau di depan orang tua, tanggung jawab bapak, kau harus ke gereja setiap minggu. Mantap. Yang tidak harus setiap minggu. Kadang-kala ada kegiatan saudara, ada hal-hal yang membuat saudara tidak datang. Tapi kalau sampai tidak datang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, luar biasa. Alkitab berkata mereka berkumpul. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkumpul. Ada kerinduan. Orang berkumpul itu karena mereka ada kerinduan, ingin mendapatkan berkat rohani di sana. Tapi kenapa banyak orang tua Kristen anaknya tidak ke gereja dibiarkan? Masa bodoh. Tuh lihat saudara, si Leo. Pertama dia bilang sama saya waktu dia mau kerja, apa dia bilang? Tapi saya kok di sana kayaknya nggak ada ibadah. Yang dia cari dulu ibadah. Kenapa saudara? Karena dia sudah terbiasa setiap minggu ke gereja. Pertamanya seperti dipaksa, tapi kemudian ada kesadaran moral, ada kesadaran roh. Setelah dia terbangun di sana, maka nggak perlu mamanya bilang, nah hari Minggu ke gereja, ke gereja ya. Nggak perlu dibilang. Anaknya hari Minggu sudah ke gereja, walaupun jauh. Nggak perlu setiap hari di WA atau di telepon. Nah ini udah hari Sabtu, ingat ya, engkau harus ke gereja. Nggak perlu. Kenapa? Karena kerohaniannya sudah terbangun di sana, sudah terbiasa. Pertamanya secara disiplin, yang kemudian menjadi kebutuhan roh bagi mereka. Dan saya bersyukur saudara, kemarin dia telepon istri saya. Dia bilang, "Ente, aku kirim sedikit untuk pembangunan gereja." Saya tak tahu berapa dia kirim, karena kebetulan orang Tanjung Pau baru kirim juga. Saudara, orang Tanjung Pau ngirim, saya juga tak tahu saldonya berapa uang di ATM saya. Jadi orang Tanjung Pau telepon, "Om, kami sudah kirim sekian dari siapa sekian untuk pembangunan gereja kita." Oh begitu. Langsung saya tanya, "Bang, kamu kirim berapa ya?" Kamu belum cek. Sampai sekarang belum dibalas karena memang sinyal.
Tapi apa yang perlu saya buat? Saya lihat ini anak kok ya bagus ya. Saya tanya istri saya, coba tanya dulu ke gereja dia kasih, ke mamanya dia kasih. Saya tanya sudah, kan nggak tahu. Dikasih jual gereja, oh belum. Lebih ditambahkan iya. Jadi lihat firman Tuhan berkata, orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang sudah terima Roh Kudus, maka dia punya kerinduan tiap-tiap hari beribadah. Makanya saya nggak pernah setuju, saudara, kalau ibadah online, streaming. Gereja mengajari jemaat untuk beribadah di rumah. Padahal sebenarnya sama saja. Ujung-ujungnya tetap supaya saudara kasih persembahan, kirim persembahan. Tak ada dalam Alkitab demikian. Kalau nggak bisa ibadah di gereja, arahkan jemaat untuk ibadah di rumah masing-masing. Karena kalau streaming itu nonton, bukan ibadah. Kawan saya, saudara, di sana begitu. Saya lihat sendiri. Ini laptop sudah dipasang. Ini saudara, laptop sudah dipasang. Jadi di situ sudah dibilang, mari kita akan ibadah. Anaknya masih jalan-jalan, karena streaming kan saudara. Anaknya jalan-jalan, suaminya masih ngatur-ngatur. Di sana sudah berbahasa roh, sikarabana-bana, udah begitu saudara. Di sana sudah beribadah, tapi dia belum di sini, masih sejati. Lihat maksud saya, orang ngajari seperti itu, ngajari nonton, bukan ngajari streaming. Adalah firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang. Ini kan bicara suami dan istri. Ini kan bicara anak dan keluarga. Saya bilang begitu bukan karena tidak bisa. Mungkin gereja kita bukan karena semuanya. Bapak bilang karena mungkin jemaat Bapak belum semua. Sekalipun kalau semuanya sudah bisa internet, saya tak ajari jemaat untuk live streaming atau ibadah online. Saudara nonton. Dan itu akan mengajari jemaat supaya engkau tidak usah ke gereja. Kan begitu, itu ngajar secara tidak langsung, secara moral. Ngajari udah dari rumah saja. Padahal kan nanti ujungnya tetap. Setelah ibadah ini, persembahanmu kirim ke sekretariat gereja. Saya selalu bilang itu adik saya mengikuti ibadah streaming. Saya bilang jauh saya untuk ibadah. Tapi kalau kau mau nonton silakan tonton. Setelah itu ibadah. Berdoa, langkah hati pujian. Enggak mungkin saudara nggak perlu seperti kita di gereja hari ini. Segala puji syukur, tidak harus baca apa, berdoa sebentar. Yakin selesai baca kita berdoa tutup, tidak apa. Karena dia bilang di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Kalaupun saudara gereja live streaming itu mungkin supaya apa? Supaya mungkin firman Tuhan itu yang tadinya cuma dibaca bisa tersampaikan dengan baik, itu pun bagus. Tapi jangan ajari jemaat, mari jemaat Tuhan jam 9 kita streaming ibadah bersama-sama di gereja. Mereka nonton, bukan ibadah. Jadi saya tak mau ngajari jemaat. Sekalipun saudaraku kadang saya selalu bilang, kalau pas ibadah di rumah kita buat apa firman. Saya bilang firman Tuhan minggu ini sudah bisa dilihat. Itu kan untuk pematangan aplikasi firman. Yang tadinya cuma dibaca saja, tapi begitu dan firman ternyata maksudnya demikian. Begitu. Tapi saya tak ngajari jemaat streaming. Ini yang dikatakan firman saudaraku. Dia berkata tiap-tiap hari berkumpul di dalam rumah ibadah karena mereka ada kerinduan. Makanya firman Tuhan berkata orang yang punya kerinduan itu digambarkan seperti rusa. Kenapa rusa, saudara? Rusa 1 kilometer di sana ada air, dia tahu. Di balik gunung itu ada air apa tidak dia tahu. Di tengah-tengah kehausannya, sambil berjalan dia pakai nalurinya. Apakah di balik sana 1 kilometer ada air? Dan langkahnya tidak pernah meleset, saudara. Jadi rusa ketika dia cari air, ketika dia membutuhkan air, langkahnya diarahkan sesuai dengan ini.
dia menemukan. Nah, orang percaya harus begitu. Ketika kau melangkahkan kaki dari rumahmu, maka apa yang kau ingin rasakan di gereja? Apa yang kau ingin nikmati di gereja? Apa yang kau ingin terima di gereja? Harusnya seperti itu. Maka setiap hari pasti, kapan ya hari ini? Lama kali aku mau ke gereja. Kalau kayak gitu mantap kali itu sudah. Tapi coba setiap minggu kayaknya, lo ini ada apa? Hari Minggu. Loh, aku lupa kok ini hari Minggu katanya. Udah sore lupa dia. Ada apa ini sekarang? Hari Minggu. Aduh, tak pikir masih hari Sabtu. Sabtu maksudnya. Nah, sudah. Saya katakan beberapa minggu yang lalu, saya bilang apa saudara? Cinta atau tidak engkau dalam Tuhan yang berlebihan itu terlihat dari kehidupan, cara hidup. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah rindu untuk beribadah. Ini keluarga yang menjadi mana? Saya selalu katakan, walaupun banyak 95% jemaat yang saya layani hari ini semua rata-rata dibaptis selalu, tapi 95% rata-rata dibaptis bukan karena bertobat. Ada orang kemarin saudara, dia tiba-tiba saya pikir dipenuhi oleh Roh Kudus. Beberapa tahun yang lalu dia ngomong sama saya, Pak, apa? Saya mau dibaptis. Kaget saya sudah. Bapak belum dibaptis. Jadi mau dibaptis? Iya. Kalau mau baptis maka ada prabaptis. Yes, apa-apa. Baptis, prabaptis, baptis. Setelah dibaptis sebelumnya apa saudara? Dia bilang, Pak, aku belum ada surat nikah. Tolong uruskan dulu surat nikah. Iya. Walaupun saya tahu orang ngomong begitu pasti ada mau. Betul saudara. Begitu selesai surat nikah, saya kasih surat nikah sampai sekarang. Saya cuma suruh ganti belangko, nggak dibayar. Orangnya tak perintah doang. Tapi apa? Saya melakukan begitu. Saya hitung dari nomor surat baptisan kurang lebih sudah 150 lebih baptisan. Tapi yang hadir berapa orang? 150 lebih. Nomor surat kita sudah 200 lebih, 300, hampir 300. Yang baptisan saya hitung kurang lebih lah saudara, 150 sudah ada. Tapi adakah mereka tidak ada? Jadi jangan karena sesuatu yang mau engkau butuhkan engkau datang ke gereja. Itu maksud saya saudara. Amin. Tapi karena engkau butuh berkat orang, lebih dari sekadar berkat fisik. Waktu ke gereja, yang tadinya di rumah stres, di gereja harusnya nggak tambah stres. Ada di gereja tambah stres. Stres aku tidak pendeta, apa? Rambutnya ternyata belum dicukur. Keriting lagi rambutnya, nggak dicukur lagi. Belum sisiran lagi kayak 3 minggu yang lalu. Saya buru-buru, saya lihat ternyata begitu. Saya lihat di rekaman video mau diupload ke YouTube gereja saudaraku. Saya lihat rambut saya orang nggak apa-apa loh. Saya pikir mudah-mudahan cuma nggak melihat rambut keriting saja, tapi lihat hati saya yang lurus menyampaikan firman. Jadi waktu di gereja, sewaktu di rumah mungkin engkau sepertinya suntuk kepala. Di gereja waktu kau melangkah, harapanmu adalah kau punya damai sejahtera. Jadi setiap minggu ketika ini kok masih ada cepatlah maunya gereja, cepat itu. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Jangan karena ada sesuatu engkau datang ke gereja, tapi karena engkau ingin mendapatkan sesuatu di gereja, engkau datang ke gereja, datang hadirat Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi khusus buat memulai hari ini, mari yang pertama tetap bersatu. Setelah menikah saya katakan dengan Bapak ini kan dari seberang. Saudaraku, saya harus katakan di dalam pernikahan Kristen tidak ada namanya perceraian. Kalau engkau sanggup menikah secara Kristen, maka engkau harus sanggup berkata dalam dirimu, dialah pasangan seumur hidupku. Pak Tobing siap.